Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosia Miningsih dari kelompok 3 dan ada rekan saya Isnesa Putri, Julia Putri, Hendy Irawan, dan Arif Setiawan yang ingin membawakan presentasi mengenai hubungan penyaluran pengkreditan yang sehat terhadap penerapan manajemen risiko sektor jasa keuangan di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko terlebih dahulu. Bank Indonesia mendefinisikan serangkaian produk dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Sedangkan, menurut Seisno, istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang kita umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud. Resiko yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga atau tidak yang diinginkan. Nah, jadi merupakan ketidakkepastian atau kemungkinan terjadi sesuatu apabila akan mengakibatkan kerugian. Nah, Seisno sendiri mendefinisikan secara sederhana pengertian tentang manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu yang menghadapi oleh perusahaan atau bank serta organisasi. Selanjutnya adalah pengertian kredit dan risiko kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, intervensi kredit risiko, dan statement risiko. Keadaan kredit di Indonesia pada tahun 2007, kredit konsumsi didominasi oleh kredit kepemilikan rumah atau KPR dengan porsi sebesar 33,4 atau 9,0% dari total kredit perbankan. Dari segi pertumbuhan, KPR juga memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 29,6%, disusul kartu kredit sebesar 19,7%. Penyaluran KPR didominasi oleh kelompok bank swasta, devisa, dan BUMN dengan masing-masing sebesar 45% dan 40,8%. Untuk kartu kredit dikuasai oleh bank asing dengan pangsa pasar sebesar 49,7%, disusul bank swasta devisa sebesar 26,5%. Manajemen risiko perbankan. Hubungan bank dan risiko. Bank adalah sebuah institusi yang memiliki surat izin bank, menerima tabungan dari deposito, memberikan pinjaman, dan menerima serta memberikan cek. Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadi hasil yang buruk dan besarnya peluang dapat diestimasikan. Kejadian risiko terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya kerugian atau hasil buruk. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berupa finansial ataupun non-finansial. Tujuan manajemen risiko kredit adalah pengelolaan risiko yang mencakup atas prosedur dan metodologi yang digunakan sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Peranan manajemen risiko. Ruang lingkup proses manajemen risiko antara lain penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan
telah ulang. Yang terakhir, koordinasi dan komunikasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu klarifikasi risiko yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang pertama itu risiko kredit, yang kedua itu risiko pasar, yang ketiga yaitu risiko likuiditas, dan yang keempat yaitu risiko operasional, dan yang kelima yaitu risiko hukum, dan yang keenam yaitu risiko reputasi, dan yang ketujuh yaitu risiko strategik, dan yang ke-8 yaitu risiko kepatuhan. Selanjutnya itu pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko haruslah menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perusahaan organisasi. Proses manajemen risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Proses manajemen risiko juga sering dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya itu penerapan manajemen risiko bank dilakukan dengan adanya yang pertama itu pengawasan aktif komisaris dan direksi, yang kedua itu organisasi dan fungsi manajemen risiko, dan yang ketiga itu kebijakan prosedur dan penetapan limit, yang keempat yaitu proses penerapan manajemen risiko, dan kelima yaitu pengadilan intern dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Julia. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari manajemen risiko. Atau secara garis besar, manajemen ini dapat kita berlakukan untuk mengambil keputusan, proses perencanaan yang mana akan menunjukkan dari kesehatan bank tersebut, seperti proses perencanaan, seperti proses penciptaan pengembangan keunggulan dari kompetitif, juga memaksimalkan kualitas portofolio dari perkreditan bank. Atau kita juga dapat menunjang efektivitas perumusan, analisirkan resiko. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu di mana manajemen risiko ini memang khususnya untuk perbankan, kita memang harus memiliki suatu perhatian khusus, perhatian spesial untuk setiap kali permasalahan resiko-resiko terhadap dari perbankan tersebut. Oleh karena itu, dari manajemen risiko ini kita menginginkan adanya dengan untuk mengurangi adanya risiko, yang mana memang risiko itu akan selalu terjadi, tetapi meminimalisirkan risiko itu sering terjadi. Baik, setelah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya sebagai juga memberikan kesimpulan, yang mana kesimpulan juga menjadi penutup. Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan kredit kepemilikan rumah atau KPR, maka bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR, dikarenakan pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi, maka berpotensi menimbang bank eksposur dan kredit properti yang besar. Sebenarnya KPR ini memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi begitupun juga dengan bank akan memberikan bunga, lalu dari bunga tersebut itu pun akan menjadi resiko terhadap bank tersebut. Apakah pengajuan dari KPR ini dia dapat menyelesaikan angsuran tersebut, itu kan juga termasuknya dalam resiko. Jadi itu adalah faktor seberapa faktor yang terjadi dalam KPR di perbankan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan boleh bertanya.